Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Oke sahabatku, disimak ya ceritanya. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi. Abu Nawas ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Cerita berikut ini adalah pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Karena itulah di kisah ini orang yang hidup bisa mati dan orang yang mati bisa hidup kembali. Dikisahkan pada saat Baginda Raja baru saja pulang ke istana kerajaannya, tiba-tiba saja Baginda Raja langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tapi bukan Abu Nawas namanya, kalau bisa ditangkap dengan cara yang mudah. Ternyata benar, Abu Nawas telah hilang. Entah kemana keberadaan Abu Nawas. Tidak ada yang mengetahuinya akan keberadaan Abu Nawas. Pastinya Abu Nawas sudah tahu bahwa dirinya sedang diburu oleh prajurit istana kerajaan. Dan iya, setelah Abu Nawas tahu bahwa para prajurit istana kerajaan sudah meninggalkan rumahnya Abu Nawas, dengan segera Abu Nawas langsung saja pulang dan buru-buru masuk ke dalam rumahnya. "Suamiku, kamu dari mana saja? Para prajurit istana kerajaan tadi pagi mencarimu," lapor sang istri kepada Abu Nawas dengan perasaan yang cemas dan panik, takut akan keadaan suaminya. "Iya istriku, ini urusannya gawat. Aku baru saja telah menjual sang Sultan Harun Al-Rasyid untuk menjadi budak," jawab Abu Nawas menjelaskan kepada istrinya. "Apa?" Istri Abu Nawas terkejut. "Iya, raja ku jadikan budak," jelas Abu Nawas lagi. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" tanya istrinya lagi. "Supaya Baginda Raja tahu di negerinya ini ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sangat sengsara sekali," Abu Nawas menjelaskannya kepada istrinya. "Sebenarnya maksudmu memang baik, tapi Baginda Raja pasti sangat marah suamiku. Buktinya para prajurit istana kerajaan diperintahkan untuk menangkapmu," kata istri Abu Nawas. "Wahai istriku, menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas dengan wajah yang sedikit cemas. "Pasti kau akan dihukum berat wahai suamiku," ujar sang istri Abu Nawas, juga merasa takut dengan apa yang dilakukan Baginda Raja kepada suaminya yang bernama Abu Nawas yang cerdik dan lucu itu. "Ini gawat. Baiklah, aku akan menggerahkan ilmu yang telah lama kusimpan selama ini," ujar Abu Nawas menjelaskan pada istrinya bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu yang telah lama disimpan oleh Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamarnya. Tak berapa lama Abu Nawas keluar untuk mengambil air wudhu. Lalu Abu Nawas mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai Abu Nawas menemui istrinya,
dan berpesan kepada istrinya, bila Baginda Raja datang ke rumahnya, apa saja yang harus dikatakan oleh sang istri kepada Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai menyampaikan rencananya kepada sang istri, tidak beberapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas tiba-tiba geger karena istri Abu Nawas menangis sambil menjerit-jerit. "Ada apa? Ada apa?" tanya salah satu dari tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh menemui istri Abu Nawas. Suamiku telah mati," saut istri Abu Nawas sambil menahan isak tangisnya. Subhanallah, sungguh cepat kabar kematian Abu Nawas telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja pun terkejut saat mendengar kematian Abu Nawas. Kemarahan dan kegeraman Baginda Raja agak susut, berubah menjadi haru, karena mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Dengan perasaan haru sedih, sang Baginda Raja ingin segera menemui Abu Nawas. Baginda Raja beserta beberapa pengawalnya, dan tak lupa Baginda Raja mengajak seorang tabib atau dokter istana kerajaan untuk segera menuju ke rumah Abu Nawas. Baginda Raja dengan nada haru memerintahkan tabib istana kerajaan untuk segera memeriksa keadaan Abu Nawas. Sesaat kemudian, setelah memeriksa keadaan Abu Nawas, tabib atau dokter istana kerajaan itu memberi laporan kepada Baginda Raja bahwasanya Abu Nawas memang benar-benar telah mati sejak beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang telah terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja pun merasa terharu sekali, dan tanpa disadari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid meneteskan air matanya. Lalu Baginda Raja bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir Abu Nawas untukku, wahai istri Abu Nawas?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon, sudilah kiranya Baginda Raja untuk mengampuni semua kesalahannya selama hidup di dunia, agar tenang saat berada di akhirat. Baginda Raja saat mengampuni suami hamba harus di depan semua rakyat Baginda Raja," kata istri Abu Nawas sambil terbata-bata. "Baiklah, kalau itu memang permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas pun diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Setelah semua rakyat Baginda Raja berkumpul di tanah lapang, lalu Baginda Raja berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun Ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Aku memaafkannya, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba saja dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras mengucapkan, "Syukur, alhamdulillah." Seketika para pengusung jenazah ketakutan, apalagi saat melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat yang hidup kembali. Seketika rakyat yang berkumpul itu lari tunggang langgang, ada yang bertubrukan, dan banyak pula yang jatuh terkilir. Abu Nawas setelah bangun berdiri segera keluar dari keranda dan berjalan menuju ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang serba putih-putih itu bikin Baginda Raja sedikit gemetar juga. "Abu Nawas, sebenarnya kau mayat hidup atau memang kau hidup lagi, Abu Nawas?"
Tanya Baginda Raja dengan nada gemetaran. Alhamdulillah, hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan dari tuanku yang mulia. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda Raja, lihatlah, hamba masih segar bugar. Buktinya saat ini hamba merasakan lapar dan hamba ingin segera pulang untuk makan Baginda. Tadi tabib istana kerajaan memeriksa kamu dan menyatakan bahwa kamu benar-benar mati. Kurang ajar. Sebenarnya ilmu apa yang kau pakai ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Ilmu dari Mahaguru Sufi, guru hamba yang sudah lama meninggal dunia tuanku. Jawab Abu Nawas. Ajarkanlah ilmu itu kepadaku, wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Tidak mungkin Baginda Raja, hanya guru hamba yang mampu melakukannya untuk mengajari. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri Baginda. Dasar pelit, Baginda Raja menggerutu kecewa. Subhanallah, lagi-lagi Abu Nawas telah lolos dari hukuman yang akan diberikan oleh Baginda Raja. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Jika kita mempunyai kesalahan, kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Cara memperbaiki kesalahan yang pertama kali ya meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Barulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan membiasakan diri untuk selalu berkata dan berperilaku yang baik-baik. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.